Sebentar ya. Sebentar ya. 1 menit 2 menit. Ngasar pisang. Ya Allah, gimana ini kayak di itu ya? Di mana? Grojogan. Gerobogan. Gerobogan. Gerojogan. Gerojogan. Ya Allah, tuh diikutin kamu tuh. Aduh. Yang astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Yang turun dia. Dari mana, Pak? Dari Solo. Solo. Berapa orang? 20.000. Banyak monyetnya. Makasih ya. Nanti ada makanannya ya, Pak. Nanti ada yang dikejar. Oh iya. Ya, ditutupi dulu apa di mana itu? Jangan sampai kelihatan makanannya. Oh my god, dia kesini. Bismillahirrahmanirrahim. Di atas juga ada Pak, banyak. Cuma sampai foto itu aja aman. Oh. Makasih ya Pak. Kamu hati-hati gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ngejar makanan pasti ya. Oh. Bismillah. Jangan pamer-pamer tas kamu ya. Tiba-tiba naik ke belakangku, mampus. Astagfirullah. Alhamdulillah kita sudah sampai di bawah kaki Gunung Tidar. Dan sekarang kita mau naik berziarah ke makam Syekh Subakir yang ada di atas sana. Dan kita akan naikin tangga lumayan jauh. Oke, kita akan coba naik. Yang. Astagfirullahaladzim. Takut ogut. Aduh, gak konsen aku ngerekamnya ini. Udah nggak ada sih yang. Udah nggak ada sih. Capek juga sampai sini yang. Istirahat dulu. Sudah monyet ya. Oh iya. Ntar di sana. Sini masih ada. Nah, ada rumah-rumah itu baru istirahat. Serius. Kita istirahat dulu di sini. Ntar kita menanjak lagi, lumayan masih jauh. Dan di sini energinya cukup sangat sejuk sekali ya. Masya Allah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sekarang berada di Magelang, Jawa Tengah. Dan juga kita akan mau berziarah ke makam Syekh Subakir, yaitu merupakan salah satu wali Allah. Dan kita ini berada di bawah kaki Gunung Tidar, dan kuburan beliau emang ada di bawah kaki Gunung Tidar. Dan kita datang di sini juga untuk meminta atau mengambil suatu keberkahan dari beliau, karena beliau merupakan seorang waliullah yang diutus ke tanah Jawa untuk menyebarkan agama Islam, dan juga dulu dia melawan para lelembut atau bangsa jin yang ada di tanah Jawa ini, dan menanamkan suatu benda atau batu, itu benda atau batu yang ada di atas sana di Gunung Tidar untuk menetralisir jin-jin yang mengganggu penduduk-penduduk warga sekitar, penduduk-penduduk di daerah sini dulu, dan jin-jin banyak yang melarikan diri karena kedatangan beliau. Oke, untuk tidak lama-lama lagi kita akan coba naik ke atas untuk berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui waliullah perantaranya, dan itu semua keberkahan dari beliau. Dan kita juga jangan lupa selalu mengambil atau meminta syafaat dari Rasulullah SAW dan juga seluruh para wali-walinya. Oke, sekarang kita akan naik ke atas. Oke. Dan jalan terus menuju ke atas, dan ini masih jauh. Kita baru melewati 169 anak tangga. Oke, kita akan naik lagi pelan-pelan. Di sini juga banyak peziarah-peziarah yang datang. Sekarang kita akan mau masuk di 222 anak tangga. Ini adalah burung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan penuh hormat dan rasa syukur, kita berkumpul di makam Syekh Subakir. Beliau seorang tokoh yang memiliki peran penting dalam sejarah dan keagamaan di Pulau Jawa. Syekh Subakir dikenal sebagai salah satu penyebar agama Islam, tepatnya di Pulau Jawa, dan memiliki pengaruh besar dalam membentuk keagamaan dan kebudayaan masyarakat di Pulau Jawa. Melalui ziarah ini, kita dapat memperdalam pemahaman kita tentang sejarah dan keagamaan, serta mengambil inspirasi dari kehidupan dan perjuangan Syekh Subakir. Mari kita mulai ziarah ini dengan doa dan penghormatan kepada Syekh Subakir. Semoga kita dapat mengambil manfaat dari ziarah ini dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak kuat kakiku. Lihatnya begini, naik dan lihat begini. Gunung Tidar merupakan salah satu tempat wisata yang terletak di Kota Magelang, Jawa Tengah. Gunung Tidar memiliki ketinggian 503 mdpl.
Gunung Tidar ini menjadi ruang hijau sekaligus kebun raya bagi masyarakat Magelang dan sekitarnya. Tempat wisata ini menjadi tempat kegiatan olahraga dan juga rekreasi masyarakat pada akhir pekan. Lokasi kebun raya Gunung Tidar ini cukup strategis, tepatnya 2,4 km dari alun-alun kota Magelang. Bisa juga dengan menggunakan aplikasi Game Maps dengan keyword Kebun Raya Gunung Tidar, maka akan muncul rute perjalanan menuju tempat wisata ini. Gunung Tidar ini memiliki kisah sejarah yang cukup menarik perhatian masyarakat. Nama Tidar berasal dari bahasa Jawa yaitu mati dan modar. Sebagian besar masyarakat Jawa memiliki kepercayaan apabila Gunung Tidar ini merupakan pakunya tanah Jawa. Dikatakan begitu karena di tengah puncak gunung ini terdapat sebuah tugu yang bersimbol SA dalam aksara Jawa yang terukir di ketiga sisi tugu tersebut. Simbol SA tersebut memiliki arti sapa, salah, dan saleh yang jika diartikan dalam bahasa Indonesia berarti siapa yang salah akan terungkap kesalahannya. Masih jauh ini. Udah 400 anak tangga. Pero pena ternyata ini. Ini aku sekali itu. Gunung Tidar memiliki beberapa situs ziarah, yaitu terdapat 3 makam sakral yang kerap dikunjungi oleh para peziarah. Ketiga makam tersebut dipercaya merupakan makam Kiai Semar, Kiai Sepanjang, dan juga Syekh Subakir. Syekh Subakir merupakan tokoh penyebar Islam di kota Magelang, sedangkan Kiai Sepanjang merupakan jelmaan tombak milik Syekh Subakir. Dan Kiai Semar konon katanya merupakan tokoh pewayangan yang menjaga Gunung Tidar. Makam tokoh ulama yang dipercaya sebagai penumbal tanah Jawa tersebut masih menjadi magnet para peziarah dari berbagai daerah. Kita sudah sampai puncak di makam Syekh Subakir. Di sini juga ada makam Sunan Geseng dan Kiai Sepanjang. Di sini ada 3 makam. Tadi juga di sana kayaknya ada makam Mbah Semar ya, di bawah sana. Cuman anjurannya kita di makam Syekh Subakir dulu. Ketika mendekati momen Ramadan, makam tersebut selalu diserbu peziarah. Jumlahnya bisa mencapai ratusan dalam sehari. Menurut juru kunci makam yang akrab disapa Kang Din Gondrong, Syekh Subakir merupakan sosok yang menumbali tanah Jawa. Maksudnya, siapapun yang datang di tanah Jawa tidak lama akan meninggal. Maka itu atas suruhan Raja Muhammad dari kerajaan Persia, Syekh diutus pergi ke tanah Jawa untuk membersihkan dari pengaruh buruk makhluk halus. Kang Din tak menampik banyak versi cerita terkait Syekh Subakir yang beredar. Pasalnya, sosok tersohor ini merupakan tokoh yang ada pada ribuan tahun silam. Waktu yang terbilang cukup lama, bahkan sebelum era kerajaan ataupun era Wali Sanga. Nah, setelah ditumbali itu, baru tanah Jawa bisa ditempati oleh manusia. Bahkan Wali Sanga itu ibaratnya sudah cucu, jaraknya sudah lama sekali. Dia menuturkan awal mula Syekh Subakir datang ke tanah Jawa saat itu belum bisa diduduki. Kala itu, tanah Jawa hanyalah berupa rimbunan hutan dan jin. Atas dasar ini, dia pulang ke Persia untuk mengambil barang tertentu dan kembali ke tanah Jawa. Barang itu diambil dari Arab, India, dan juga Cina.
Di sini juga banyak sekali orang-orang yang datang membaca sholawat Nabi, mengharapkan syafaat dari Rasulullah SAW, mengambil keberkahan dari wali-wali Allah. Masya Allah, luar biasa ya, banyak yang datang mengaji, datang membaca sholawat, dan suasana yang ada di sini sangat tentram, damai, sejuk. Oke, nah, sekarang kita lanjut baca sholawat lagi. Semasa hidup, Syekh Subakir tidak meninggalkan ajaran khusus kepada umatnya kala itu. Jejak warisan yang ada hanya berupa batu, tempat untuk bersujud ketika menunaikan sholat. Warisan itu sebagai pengingat bahwa manusia harus selalu ingat kepada penciptanya dan tidak meninggalkan ibadah. Alhamdulillah, kita tadi sudah selesai berziarah ke makam Syekh Subakir, dan sekarang kita akan mau menuju ke makam Syekh Panjang yang tidak jauh dari makam Syekh Subakir. Oke, kita akan jalan untuk menuju ke makam Syekh Panjang. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli warhamna bi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, sekarang kita sudah kelar berziarah ke makam Kiai Sepanjang. Kita akan melanjutkan lagi ke petilasan Purboyo yang ada di atas ini. Mungkin sekitar 500 meter dari sini. Oke? Alhamdulillah, sekarang kita sudah selesai berziarah ke makam Kiai Sepanjang yang mungkin saya perkirakan makamnya itu panjangnya sekitar 5 meter lebih. Dan di sini makam ini adalah makam seorang kiai ya, yang seorang kiai
Dan juga yang saya tasdik atau percaya bahwasanya beliau juga seorang waliullah, dan kita datang berdoa untuk mengalap keberkahan dari beliau, dan semoga kita selalu mendapat bimbingan atau mendapat syafaat dari Rasulullah SAW dan seluruh para wali-wali Allah. Maka pesan dari hadis Rasulullah SAW bahwasanya barang siapa yang berziarah ke makam seorang wali, maka diikuti 70.000 malaikat untuk mendoakan si hamba itu yang berziarah ke makam wali itu. Oke, kita sekarang mau lanjut lagi ke petilasan Purboyo yang ada di atas. Mungkin perjalanan sekitar jauhnya dari sini sekitar 500 meteran. Oke, sekarang kita akan jalan. Masih jauh. Masih jauh. Masih jauh nih ya? Masih jauh. Terus gede-gede kan sampai mendur. Banyak informasi yang mengatakan bahwa Syekh Subakir pulang ke Persia. Yang diketahui bahwa beliau hanya putar balik dan tetap menetap di tanah Jawa hingga akhir hayat. Kepercayaan ini semakin kuat ketika Gus Dur sempat memberikan jawaban ketika ditanyai pertanyaan serupa. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Republik Indonesia keempat hanya memberikan jawaban bahwa dia tidak berani cerita. Namun dari semakin banyaknya makam Syekh Subakir di berbagai tempat, perwujudannya tetap sama dengan yang asli. Batunya mentek loh, Pak. Ada pula tugu dan monumen yang berada di puncak Gunung Tidar. Tugu ini berfungsi agar tanah Jawa stabil, sementara bangunan monumen ini dinamakan Monumen Tanah Air Satu Bangsa yang merupakan simbol persatuan olahraga. Wisatawan juga perlu berhati-hati dengan monyet-monyet yang ada di sana karena terkadang suka mengganggu wisatawan yang lewat. Makam Syekh Subakir juga menjadi jujukan ziarah para tokoh ulama, khususnya dari kalangan Nahdlatul Ulama seperti Gus Dur dan Gus Mik. Seperti Gus Dur, beliau sering ziarah ke makam ini, biasanya datang saat malam hari. Peziarah yang datang pun tidak sekedar dari kalangan umat Islam, namun kata Kang Din, juga datang dari kalangan non-muslim atau umat agama lain. Di antaranya dari penganut kejawen, Katolik, Kristen, Hindu hingga Buddha. Sebagian dari pengunjung berasal dari luar negeri seperti Singapura, Malaysia, Amerika, dan Jepang. Motivasi wisatawan yang berkunjung di Gunung Tidar ini berbeda-beda, ada yang bertujuan untuk berekreasi, ada yang berolahraga, penelitian, belajar, berziarah, dan masih banyak lagi lainnya. Ada juga yang melakukan trekking di gunung ini, karena disediakan jalur khusus trekking tersendiri yang dilengkapi dengan di sisi kanan, kiri, menuntun hingga ke puncak. Namun wisatawan yang ke sini kebanyakan melakukan ziarah maupun wisatawan dalam daerah dan juga dari luar daerah. Iya. Oke, sekarang kita mau ke makam Mbah Eyang Semar atau sebutnya Mbah Sabdo Kalun. Oke, sekarang kita akan jalan menuju ke makam beliau. Aksara Jawa ditumpeng jejek sejati.
Menurut salah satu penganut faham kepercayaan, pertemuan agung di Gunung Tidar dihadiri leluhur dan tokoh-tokoh gaib, tepatnya di tanah Jawa, seperti Eyang Ismoyo Jati, Ki Juru Mertani, Eyang Sampu Jagat, Eyang Sambernyowo, Ki Jaka Lelana, Ki Jaka Umbara, Eyang Ismoyo Jati, dan lain sebagainya. Dalam pertemuan akbar di puncak Suralaya itu, Eyang Ismoyo Jati bertindak sebagai pamedar sabda. Semenatar menurut juru kunci Gunung Tidar, Ibu Sutija, nama-nama yang ada di puncak Gunung Tidar ini mempunyai makna yang tersamar. Sebutan Eyang misalnya, memiliki makna elinga pada sembahyang, ingat untuk melakukan sholat. Ismaya maknanya aja pada samaya, jangan menunda. Kata jati artinya kabeh ana jati dirimu, semua ada pada jati dirimu. Sedangkan kata semar maknanya sirang eling, marang Allah yan Rasul. Kamu ingat pada Allah dan Rasulnya. Yang masuk dulu di Kiai Semar Moyo Sejati. Nggak bisa ambil foto ya? Nggak bisa ya? Saya masuk dulu bentaran ya.